Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang puasa dari kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib yang akan kita baca tentang masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami. Kitabu bayani ahkamis siyami utawi kitab nerangaken pira-pira hukumi asyam poso. Wa huwa utawi kalimat asyam poso mulan kalimat saum masdarani iku padha masdar lorone. Maknahuma utawi maknane saum wasyam lughatan ing dalam cara lughate al imsaku iku ngeker. Jadi kitab menerangkan bab puasa. Kalimat siam dan saum itu adalah masdar keduanya dari fi'il madi soma yasumu sauman atau siaman. Maknahuma lughatan al-imsaku, sedangkan maknanya secara bahasa al-imsaku itu menahan. Jadi menahan secara mutlak itu makna dari puasa. Wa syar'an lan ing dalam cara syara'i imsakun iku ngeker an muftirin saking perkara kang batalaken biniyatin kelawan niat maksusatin kang den tentuaken jami anaharin ing dalam sekabehane siang. Secara syariat yang dinamakan puasa itu adalah menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa dengan niat yang telah ditentukan sepanjang siang, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan puasa itu qabilin kang diterima lisaumi maring poso min muslimin saking wong Islam akilin kang duweni akal tohirin kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Puasa itu hanya diterima dari seseorang yang muslim, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Kenapa kok tohir, suci dari haid dan nifas? Karena ketika seseorang menjalankan puasa, tahu-taunya di pertengahan menjalankan puasa darah haidnya keluar. Ini perempuan darah haidnya keluar, maka puasanya batal. Begitu juga dengan nifas. Beda dengan junub. Misalkan dengan junub yang karena keluar mani, misalkan keluar mani karena berhubungan suami istri di malam Ramadan, di tengah malam Ramadan sebelum fajar, kemudian dia belum mandi besar sampai subuh menjelang, sampai setelah sholat subuh misalkan perkiraan jam 5 ataupun bahkan sampai siangnya dia tertidur misalkan, maka puasanya tetap sah. Beda dengan haid. Wa syaraitu wujubis siyami utawi pira-pira syarate wajib poso salah satu asya'ah iku telu pira-pira perkara. Syarat wajibnya puasa itu ada 3, sedangkan syarat wajibnya puasa itu ada 3. Wa fi ba'din nuskhi lan iku ing dalam sebagian catatan arba'atu asya'a utawi 4 pira-pira perkara. Sedangkan di sebagian catatan, sebagian kitab itu mengatakan ada 4 yang menjadi syarat wajibnya puasa. Yang pertama apa? Al-Islamu, siji Islam, wal buluwu luru balik, wal aklu lan telu duweni akal, wal qudratu lan telu kuat puasa ala saumi ing ngatasi poso. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3 atau ada yang mengatakan 4. Yang pertama adalah Islam, orangnya harus Islam. Di luar Islam maka puasanya tidak sah, tidak dikatakan puasa. Wal bulu, dia balik. Anak kecil itu yang belum balik maka dia tidak wajib sebenarnya puasa, tetapi karena untuk pembelajaran maka boleh. Wal aklu, orang yang punya akal, akalnya sempurna, akalnya sehat. Orang yang gila, orang yang akalnya sakit, maka dia tidak
wajib berpuasa. Misalkan dia sebelum fajar dia masih sehat pikirannya, kemudian dia menjalankan puasa, tahu-taunya di tengah siang dia lah kok pikirannya itu berubah atau menjadi orang gila, maka dia sudah batal puasanya. Wal kudrotu, dan kuat ala somi mengatasi poso. Yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Kuat di sini bukan berarti kuat ukuran kuat secara umum. Kuat secara umum misalkan antara usia 10 tahun sampai usia 60 sampai 65 70 tahun, asalkan dia kuat menjalankan puasa secara umum, maka dia punya kewajiban berpuasa, kecuali orang itu sakit, berarti orang itu kan tidak kuat menjalankan puasa. Dalam pengobatan, misalkan dalam perawatan kesehatan, misalkan dia tidak kuat untuk berpuasa, atau orang yang sudah jompo, dia juga sudah tidak kuat menjalankan puasa, maka dia tidak punya kewajiban. Wahada utawi ki kudroh, wa iku utawi hada asa gitu iku gugur ala nuskhati salasati ing ngatasi catatan kang telu. Fala yajibu moko ora wajib asom opo saum alal mutasifi ing ngatasi wong kang persifatan bitida bidzalika kelawan lawane mengkono-mengkono Islam, balik, akal, dan kudro. Lafat kudro ini wahada dari sini, wahada huasa gitu ala nuskhati salasa. Tadi itu dikatakan ada 3 perkara yang menjadi syarat wajibnya puasa. Lah ini kok ada kudro ala saumi, itu adalah bisa di gugur karena di sini disebutkan 3, sedangkan yang menyebutkan 4 maka dia mencantumkan kudro. Yang mencantumkan 3 tanpa kudro, sedangkan yang mencantumkan 4 itu memakai tambahan kudro. Jadi kudro ini kalau 3 cukup sampai Islam, balik, akal. Kalau yang 4 sampai kudro ala saumi. Fala yajibu asaumu, maka tidak wajib asomu poposo, maka puasa tidak wajib alal mutasifi ngatasi wong kang persifatan bidida didzalika kelawan lawani mengkono-mengkono Islam, balik, akal, kudro. Orang yang mempunyai sifat berlawanan dari kategori Islam, balik, akal, kudro, maka dia tidak wajib menjalankan puasa. Wa faraidus saumi, utawi pira-pira fardune poso, arba'atu asya'a iku ana 4 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine arba'atu asya' an-niyatu iku niat. Fardunya puasa, rukun puasa itu ada 4. Salah satunya adalah niat. Niat ini bil kolbi kelawan hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Fa in kana shaumu fardon, moko lamun ono as-saumu apa poso fardon iku fardu wajib ka Ramadan kaya poso bulan Ramadan, au nadharon utawa nadar, fala buddah moko mesti min iko inniyati lailan saking tumibo niat lailan ing dalem waktu bengi. Niat itu tempatnya di hati. Kalau puasa itu adalah puasa wajib, puasa yang diwajibkan, contoh puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadan, au nadharon utawa atau karena dia bernadar atau karena bernadar, fala buddha maka harus wajib min iko niyati dari melafatkan niat itu lailan di waktu malam harinya. Di waktu malam harinya, bukan waktu setelah fajar menyingsing baru niat, tidak. Maka biasanya di masyarakat kita niatnya itu dituntun oleh imam sholat taraweh ketika setelah ketika sholat taraweh. Nah, setelah
sholat isya, sholat taraweh, kemudian imam itu biasanya mengajarkan kita untuk berniat puasa di bulan Ramadan. Kalau niatnya lupa, ya sampai siang, maka dia tidak dikategorikan puasa, tetapi haram dia itu makan atau minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kondisinya dia tetap berkewajiban untuk berpuasa, tetapi puasanya itu besok harus diqadha karena dia tidak berniat. Wajib bulan wajib at-ta'yinu opo nentuaken niat fisaumil fardi ing dalam poso fardu ka Ramadan kaya poso Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi utawi luwih sempurnane niate posone wong ayyakula iku yen to ngucap sapa wong ayyakula iku yen to ngucap asyakhsu sapa awawaan nawaitu saumagodin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wajib menentukan puasa fardu seperti di bulan Ramadan, wajib. Wa akmalun niyati, maksudnya wajib menentukan itu kayak gini. Misalkan saya niat puasa, itu nggak bisa, harus ditentukan puasa wajibnya. Saya niat puasa wajib, kayak gitu maksudnya di sini. Wa akmalun niyati saumihi, sempurnanya niatnya seseorang itu berniat seperti ini dalam hatinya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya nawaitu niat sapa ingsun sauma ghadin, niat sapa ingsun ing poso besok an adai saking nekaaken fardi Ramadhana kewajiban bulan Ramadan hadhihi sanati ing dalam tahun iki lillahi ta'ala. Nah, ini sempurnanya niat seperti ini, nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadana. Biasanya orang-orang mengatakan Ramadana, itu sebenarnya masih dalam perdebatan itu. Yang di sini nawaitu sama godin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sempurnanya niat itu seperti itu. Kalau kesulitan pakai bahasa Arab ya pakai bahasa lokal aja, pakai sebisanya saja, niat dengan bahasanya sendiri, asalkan paham dengan arti kurang lebih seperti ini. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Wasani utawi kang kaping pindho, fardunya puasa yang nomor 2, al imsaku iku meker anil akli saking mangan wasyurbi lan ngombe. Yang kedua fardunya puasa itu adalah menahan dari makan dan minum. Wa in qalla senajan setitik al makulu opo perkara kang den pangan wal masyrubu lan perkara kang den ombe. Indat ta'ammudi nalikane nejo, fa in akala nasian, ini belum, walaupun yang dimakan ataupun yang diminum itu sedikit, kalau dia menyengaja maka puasanya itu batal. Jadi maksudnya di sini ini al-imsak wa anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum secara sengaja, walaupun itu kalau yang dimakan itu sedikit, meskipun sedikit, misalkan ada sisa-sisaan makanan di gigi ataupun sisa sedikit setetes saja dari kopi misalkan, kalau disengaja dimasukkan ke tenggorokan maka dia batal puasanya. Fa in akala moko lamun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan utawa bodho,
jahilan utawa bodoh, tidak tahu, lam yuftir moko ora batal apa saum apa poso. Ingkana lamun ono sapa wong qoriba ahdin iku parek mongsoni bil islami kelawan agama Islam, au nasya'a utawa urip sapa wong baidan hale ato anil ulama saking ulama, wa illa lalamun ora aftara moko batal. Fa in akala, ketika seseorang itu makan karena dia itu lupa, nasian lupa, au jahilan atau tidak tahu, lam yuftir maka puasanya itu tidak batal. Ingkana qoriba ahdil Islam ahdin bil Islami, maksudnya tidak tahu di sini ketika dia itu baru saja masuk Islam misalkan, karena dia tidak tahu hukum-hukumnya tentang puasa, maka dia itu kok makan, maka dia itu ya tidak batal puasanya. Kalau dia tidak tahu, jahilan bodoh, tidak mengetahui dengan hukum-hukum Islam, karena apa ya, karena dia baru saja mengenal Islam misalkan. Au nasya, atau dia itu baik dan jauh anil ulama, dari para alim ulama, atau orang itu bodoh karena dia jauh dari alim ulama. Wa illa namun ora aftara moko batal, ketika tidak, misalkan dia sudah lama memeluk Islam dan sudah tahu hukum-hukum tentang seputar puasa, atau dia dekat dengan ulama yang bisa dijadikan rujukan bertanya tentang masalah puasa. Bodohnya itu karena dia tidak mau belajar misalkan, ataupun dia mengetahui kalau di situ ada seorang yang paham tentang hukum-hukum Islam, tapi dia itu masih tetap bodoh, ya tetap batal puasanya. Persoalannya karena dia tidak mau belajar itu saja. Wasalisu utawi kang nomor telu, aljima'u iku jima amidan kelawan nejo. Yang nomor tiga adalah jima, berhubungan suami istri akan yang disengaja. Wa mal jima'u nasiyan anapun utawi jima nasian halelali, fakal akli moko iku koyo mangan nasian halelali, bersetubuh yang karena lupa, ya hukumnya sama dengan makan tadi yang karena lupa, ya tetap sah puasanya karena dia lupa, tapi jangan sok-sok lupa. Warrobi utawi kang kaping papat, ta'amudul koi iku nejo muntah. Yang nomor empat yang harus ditahan itu adalah menahan muntah. Kalau orang itu muntah dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Falau ghalabahu al-qai'u lam yabtul saumuhu, moko lamun ngelindih ing wong alqau apa muntah, lam yabtul moko ora batal saumuhu posone wong. Kalau dia itu muntah dengan sendirinya tanpa disengaja, misalkan naik kendaraan lah kok muntah, maka puasanya tidak batal. Maksudnya ta'amudul qai ini menyengajakan supaya muntah. Sampai di sini dulu, ini dilanjutkan di pertemuan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.